Oke teman-teman, ini sudah saya rekam buat apa? Nanti yang akan saya upload di YouTube untuk sebagai tambahan materi ya, untuk materi biar bisa dibuka lagi. Oke, saya kembali lagi mengulang sedikit. Mungkin kemarin saya lupa apakah sudah saya jelaskan atau belum. Mungkin saya jelaskan di hari ini saja. Nah lagi. Jadi yang pertama kemarin itu ini. Oke, ini saya tutup dulu saja karena saya tadi lupa itu adalah miliknya kelas B ya. Oke, ini kelas B dari di sini. Oke, pada pertama-tama saya coba untuk membuat satu controller tambahan. Kalian biasanya controllernya kan ada di home. Nah, nanti di sini saya coba untuk membuat controller tambahan dengan nama misalkan saya di sini menggunakan PHP Spark ya, PHP Spark. Terus kemudian saya gunakan make V2 controller itu nama controllernya adalah misalkan apa ya, hak akses. Saya enter. Jadi di sini saya gunakan hak akses. Hak akses ini kemarin kalau nggak salah sudah saya jelaskan beberapa tipe-tipenya ya. Nah di sini tidak saya menggunakan, kalau untuk publik di sini misalkan apa namanya, saya gunakan untuk memanggil atau misalkan saya gunakan ini ya, saya gunakan apa misalkan enaknya fungsi umum gitu ya, umum gitu. Terus di sini dia itu akan memanggil di sini ada fungsi protected. Nah, protected function ini namanya saya gunakan di sini. Saya buat aja khusus satu ini sebenarnya simple. Dia akan mengeluarkan cuma echo. Nah, echo-nya nanti ini adalah apa namanya, misalkan saya dari fungsi khusus satu. Dan sepertinya kayaknya sudah tak jelas dari ini ya teman-teman ya. Untuk manggil itu kita gunakan this itu merupakan bentuk, mungkin kita explore this lebih banyak nanti. This itu merupakan cara memanggil atau nanti apa namanya, bagaimana caranya OOP itu bisa berjalan di dalam sebuah coding method. Karena OOP ini sangat apa ya, memang sangat digunakan karena di dalam coding method sendiri itu terdiri dari bukan struktural tapi merupakan bentuk dari OOP. Nah, di sini saya gunakan this itu nanti akan mereference pada hak akses ini. This kemudian saya gunakan saja misalkan saya gunakan metodenya adalah khusus satu tadi ya, khusus satu. Terus misalkan di sini saya buat aja echo juga. Terus saya kasih bitnya nanti ya, misalkan saya buat aja di sini adalah /k1. Terus di sini menggunakan kedua saja, kedua itu kecil aja deh, 4. Nah nanti kalau kita panggil, kita belum bisa memanggil karena di sini harus kita gunakan apa? Yaitu konfigurasi pada routingnya, routes-nya kita pastikan routes-nya itu sudah ada. Misalkan saya gunakan aja routes-nya itu adalah saya kasih umum. Terus tadi kan bukan home ya, tapi akses. Terus ini tadi saya buat umum.
terus seperti ini. Jadi kalau nanti misalkan kita panggil seperti ini, lokal host 85, domain pdf save. Oke, nah ini teman-teman lupa teman-teman, kita tak share screen. Oke mas, maaf untuk diingatkan. Sip oke teman-teman. Oke, tadi apa? Tadi sudah saya rekam sebenarnya. Tadi cuma Bapak nanti teman-teman bisa. Jadi saya ulang ya teman-teman ya. Layar saya kelihatan teman-teman. Oke, jadi terlihat ya. Yang pertama, maaf, baru nyadar kalau belum tak share screen. Jadi yang pertama teman-teman ya, itu untuk membuat aksesnya itu kita kita gunakan terminal. Jadi terminal nanti itu dimunculkan untuk membuat function berupa akses. Nanti di YouTube-nya nanti bisa dilihat aja. Terus kemudian di sini akses itu saya bagi menjadi dua. Jadi ada umum berupa public, yang ini ada protected berupa kata khusus. Nah di sini teman-teman, untuk memanggil kata khusus itu saya gunakan kata-kata this saja. Jadi this khusus satu seperti ini. Terus ini seperti ini juga. Jadi nanti tujuan saya apa? Nanti saya pengen apa yang nanti saya panggil di sini itu nanti ditampilkan. Karena nanti kalau kita manggilnya secara langsung ke khusus satu itu dia nggak bisa. Jadi saya panggil di umum dulu. Nah nanti umum ini dia dipanggil menggunakan slash umum. Jadi kalau kita kasih slash umum, maka nanti dia akan bentuknya seperti ini. Jadi hello TPS saya dari fungsi khusus satu. Ini adalah contoh pemanggilan dari suatu fungsi bersifat protected dan bersifat umum khusus. Itu contohnya. Terus bagaimana kalau kita membuat suatu variabel? Biasanya kan teman-teman itu menggunakan variabel ya. Jadi sebentar. Banyak noise-nya. Oke, di sini saya coba untuk membuat seperti ini. Jadi ini adalah terkait dengan pemanggilan tadi. Ini tadi sudah berhasil tadi ya. Terus saya ingin membuat suatu tampilan lagi berupa seperti ini. Jadi saya ingin membuat suatu properti. Jadi teman-teman waspada ketika teman-teman menganggap variabel di dalam OOP itu sebenarnya variabel itu disebut dengan kalau fungsi disebut dengan method, tapi kalau untuk variabel disebut dengan properti. Jadi di sini saya coba untuk menggunakan misalkan public dollar data, misalkan 5 terus adalah dan gini aja. Nah itu 5, kemudian public lagi dolar B sama dengan 10 seperti ini. Terus kalau kita tambahkan bagaimana untuk tampilannya. Nah di sini saya coba untuk membuat tampilan lagi. Di sini saya pakai echo. Ini belum masuk view teman-teman ya. Jadi masih murni di dalam controller saja. R. Terus nanti saya buat hitung-hitungan di sini. Jadi echo. Terus kemudian kita panggil dolar A ditambah dengan dolar B. Misalkan ya seperti ini, hasil sama dengan seperti ini. Nah teman-teman amati, ada yang aneh enggak?
oh apakah ini salah? Kita coba di sini. Misalkan dolar hasil sama dengan dolar A plus dolar B. Oke, ini saya kasih dolar hasil. Kita cek di sini ada tanda merah. Ada tanda merah. Kenapa kok ada tanda merah? Apakah ada yang salah di sini, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang salahnya kenapa? Coba kita kasih begini juga ya. Kita kasih begini, dolar C sama dengan hello sistem hitung, misalkan nih dia string ya, dia string ya di sini ya, dia ini string C. Nah kalau kita mau tampilkan, misalkan tampilkan di sini bukan hasil, isi teks sama dengan, nah, di sini tak buat aja misalkan tadi ya, tak buat save. Nah teman-teman amati, ada yang aneh nggak? Kalau ini bisa, tapi kalau ini nggak bisa. Kenapa kok seperti itu? Ada yang tahu? Ada kata-kata apa yang kurang? Coba saya modifikasi seperti ini. Terus di sini nggak sama. Ini teman-teman suatu hal yang masih ingat OOP itu kan biasanya kita menggunakan suatu operan yaitu this. This ini digunakan untuk apa? Memanggil siapa? Memanggil properti yang kita panggil di sini. Jadi kita coba aja ya, kita coba running atau jalankan. Ini hasil ada 15 di sini kita sistem hitung. Jadi di sini tadi saya kurang kasih supaya ini teman-teman, ini adalah contoh pemrograman berbasis OOP yang digunakan di dalam kode ingatan. Jadi teman-teman waspada ketika teman-teman memanggil suatu data atau suatu variabel atau properti, teman-teman harus tahu apakah itu properti, apakah itu variabel. Nah teman-teman saya tanya sekarang, kalau di baris 15 ini variabel atau properti? Properti atau variabel? Nomor 15, baris 15 ini apakah dia merupakan properti atau variabel? Variabel. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan ya mana variabel, mana properti. Jadi ini adalah properti, sedangkan ini adalah variabel. Karena sangat berbeda ketika kita mengaksesnya. Terus misalkan di sini kita hari ini bermain-main OOP-nya dulu ya. Di sini terus misalkan nih saya punya variabel itu, misalkan variabel public property dolar kosong, misalkan saja atau P lah. P itu sama dengan P itu nggak tahu berapa nilai P nya itu nggak tahu. Terus kemudian bagaimana supaya kalau misalkan kita masukkan nih isi tag, nah, di sini saya coba untuk memasukkan suatu bentuk yaitu nilai P. Nilai P itu berapa? Nilai P sama dengan, kita cek ya di sini this seperti ini. Jadi kalau kita amati, kalau di sini adalah kosong, maka yang terjadi apa sebenarnya? Apakah P itu kosong? Nah, di sini nilainya kosong ya, P-nya itu kosong ya. Nah, di sini nilainya kosong, saya kasih PR dulu. Nah, kalau pengen mengasih P ini supaya ada nilainya, bisa nggak kita kasih gini langsung? Dolar P sama dengan 10. Kita cek apakah bisa. Bisa nggak teman-teman? Muncul nilai nggak kira-kira kalau saya buat ini? Bentar, kita cek aja di sini. Apakah enggak? Pasti nggak muncul. Kenapa? Karena P yang di sini itu adalah properti. Karena kalau itu properti, kita memberikan nilai ke properti itu dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. This, oke, this P sama dengan
10. Oke, seperti ini. This P sama dengan 10, maka P nya nanti akan membentuk nilai 10. Ini teman-teman adalah contohnya seperti ini. Kalau misalkan P nya dikasih string, karena apa namanya, PHP itu kan enak ya, fleksibel, nggak perlu dibingungkan apakah string apakah integer. Jadi misalkan itu tuh ada sih kulung-kulung. itu OOP. Di sini teman bisa melihat bagaimana cara melakukan set dan get dari suatu bentuk properti yang ada di dalam apa namanya OOP di dalam coding. Dan sebenarnya ini bukan tipe coordinator ya, tapi seluruh OOP itu sama teman-teman. Jadi seluruh OOP itu sama, memiliki konsep baik itu Laravel baik itu coordinator sama. Tapi kenapa sih kok saya jelaskan, karena mengulang lagi bentuk dari OOP yang teman-teman dulu pernah dikerjakan. Ini contohnya teman-teman. Terus begini, yang kedua, kalau misalkan saya pengen apa namanya membuat satu controller lagi ya, di sini saya tahu satu controller, yaitu misalkan apa namanya masih ingat teman-teman kalau untuk membuat, nah gini saya buat terminal dulu. Misalkan di sini di sini misalkan saya buat saja baru, yaitu ya PHP spark make controller, misalkan roti. Jadi saya pengen membuat suatu apa namanya kelas berupa namanya roti. Ini adalah roti. Di sini ada public function, dari functionnya ini tidak index tapi jenis roti, jenis underscore roti seperti ini. Kemudian jenis roti ini saya buat saja echo, paling gampang echo dulu karena tampilan ya paling gampang. Echo misalkan jenis roti adalah roti kering apa roti kering, roti kering seperti ini karena mau lebaran. Nah oke teman, ini kan ada di roti kering. Nah bagaimana kalau saya pengen memanggil di dalam si akses itu suatu fungsi yang mana dia itu nanti pengen memanggil dari si roti, bukan fungsi ya, suatu bentuk pengen menampilkan ini kan ada di dalam jenis roti. Nah tapi saya pengen dia itu nampilkannya lewat sini, melewati ini saya delete ya, saya hapus ya, melewati si ini, si apa, si umum ini. Nah bagaimana caranya? Kita masih ingat di dalam misalkan saya gunakan aja kata-kata kalau menciptakan suatu objek ya, objek atau kelas, dari kelas itu bagaimana? Ada kata-kata apa teman-teman? Dollar objek 1 sama dengan apa kata-katanya new. Terus di situ ada roti seperti ini ya teman-teman. Diwaspadai, di sini sudah saya panggil roti. Nah, saya cek di sini, apakah ada roti di sini? Di sini tidak ada teman-teman. Apps controller tidak ada kata-kata roti di sini. Jadi apakah bisa nanti kita gunakan? Kita cek aja karena seingat saya sih harus menambahkan. Misalkan echo dollar object kita gunakan jenis roti seperti ini, maka dia muncul. Kalau memang muncul berarti dia sudah tidak perlu menggunakan ini, menggunakan apa saya gini aja, saya tambah itu seperti ini. Apakah dia muncul? Kita cek aja di sini. Di sini jenis roti adalah roti kering. Jadi teman-teman bisa mengamati seharusnya kadang-kadang begini teman. Ini ada beberapa yang kadang-kadang itu harus membutuhkan apa namanya middle ya, ada suatu kata use. Tapi ini kalau use-nya itu misalkan nih, saya buat folder ya, saya buat folder di sini saya buat saja misalkan makanan atau kue, jenis kue 1. Nah, kue 1 ini
si roti mau tak pindah ke kue, seperti ini. Maka roti ini kan sebenarnya ada dalam foldernya kue. Nah sekarang kalau kamu saya panggil akan muncul not found. Artinya apa? Di sini ada kesalahan. Kenapa kok salah? Karena semula yang roti itu ada di controller, dan saya pindah ke kue. Nah, kalau sudah seperti ini, langkahnya bagaimana? Di sini nggak ada pesan error di sini, aman-aman saja ya. Tetapi teman-teman harus menambahkan apa di sini? Tambahkan aja use controller, jangan base controller, tapi tadi controller, terus ada roti di sini, terus tadi apalagi bukan kok roti, makanan, kue satu slash roti, seperti ini, use kue roti. Jadi apakah dia sudah berhasil? Kok kue dua, kue satu ya. Apps controller, kue satu roti, harusnya muncul. Oh ya, ini teman-teman, ini yang menjadi waspada ketika kita memindahkan roti itu ke sini. Ada hal yang base controllernya ini itu kan ada di dalam apps controller seperti ini. Jadi disinilah yang membuat mengapa kok base controllernya ini dia tidak, namespace-nya itu akan saya lupa, namespace-nya ini sudah saya set di dalam seperti ini. Jadi kalau misalkan ini saya pindahkan mau tidak mau, di situ harus harus di set. Nah bagaimana cara ngesetnya? Coba kita buat satu buah tambahan lagi, jadi terminal di sini ya. Saya pengen membuat suatu seperti tadi controller. Nah di sini tadi yang semula itu kue satu slash roti. Di sini saya bukan roti tapi misalkan apem. Saya enter saja. Nah teman-teman amati di apem ini itu dia akan membentuk seperti ini. Cuma begini, ini waspada sekali karena apa? Ketika teman-teman memindahkan apps controllernya ini harus dimuat. Nah ini yang menjadikan mengapa kok ketika teman-teman memindahkan suatu controller itu kadang-kadang membuat codingan itu akan tidak berjalan. Nanti saya kembalikan lagi aja ke control induknya, sementara kue saya delete. Jadi simpel, di dalam roti ini saya masukkan, karena tadi dia aksesnya itu tidak perlu dipanggil karena sudah di dalam satu folder ya, satu tingkat hak akses ya di situ, maka kita tinggal membuatnya yaitu seperti ini. Jadi waspada terkait dengan pemindahan file yang sifatnya itu terhubung dengan controller, karena controller itu untuk memanggil untuk hal-hal yang sifatnya akan tertaut. Sebaiknya sih saran saya sih kontrolnya bisa dijadikan satu atau memang dibuat folder. Mungkin next kalau untuk banyak controller akan saya buatkan folder tersendiri terkait dengan masing-masing. Nah, ini ada contoh simpelnya di sini. Jadi objek roti. Nah, terus bagaimana kalau di dalam objek roti ini saya pasang sebuah properti yaitu private. Kira-kira bisa dipanggil nggak ini teman-teman? Misterius ini memiliki gimana ya enaknya ya. Misterius ini sama dengan gini aja lah, private dari roti. Jadi tulisan private dari roti. Kalau misalkan ini saya panggil di sini, kalau misalkan nih saya panggil Evo, terus ini saya
Eko ini misalnya dolar misterius misalkan. Oke, ini cuma nama-nama aja begini. Kok misterius? Dolar this misterius. Nah, seperti ini. Apakah dia akan muncul? Pasti dia muncul karena apa? Dia diakses oleh si kelasnya sendiri. Ini private dari roti ini akan muncul. Tetapi ketika kita mau pengen munculkan itu seperti ini, kalau misalkan hak akses tadi kan kita sudah gunakan jenis roti ini. Nah, bagaimana kalau kita pengen mengakses secara langsung di sini? Echo objek 1, terus objek 1 ini misalkan objek satunya itu kita gunakan this, misalkan tadi misterius, harusnya ya, coba langsung misterius saja ya, kita coba ke misterius. Nah ini kayaknya harus pakai, coba tadi begini, tadi kan itu private, apakah bisa, kita cek aja apakah bisa. Nah di sini ada hasil cannot be converted to string. Nah di sini objek kelas bla 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 tidak bisa ke, coba sih ini pengaruh ke convertnya atau memang pengaruh ke public dan private. Kita gunakan public dari sini ya, public dulu. Oke, kita cek apakah oke, convert to string. Jadi di sini objek kelas cannot be to string. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa ke string? Nah, di sini berarti kalau saya amati itu kita buat jangan echo, tapi ini aja dd aja. Karena apa namanya? Kalau untuk objek itu biasanya dia tidak bisa digunakan echo biasanya. Kalau untuk objek lah ya. Coba saya panggil. Coba di sini saya ulangkan, harusnya muncul objek 1. Nah ini dia bisa kalau disnya karena dia ya harusnya dia ini ya karena sudah dipanggil ke ini. Nah ini dia akan muncul seperti private dari roti. Nah terus kalau misalkan kita menggunakan echo dd dulu aja, karena kalau echo nanti dia ini. Nah coba sekarang ke sifat ke private. Jadi tadi saya kembalikan ke private ya, private. Oke, kira-kira yang terjadi apa? Nah, di sini hak aksesnya cannot. Nah ini cannot access private property. Di sini keterangan misterius itu memiliki propertinya private, jadi otomatis dia tidak bisa. Kalau tidak bisa, otomatis bagaimana caranya? Berarti harus teman-teman gunakan public, atau bagaimana caranya kita bisa melempar. Masih ingat nggak teman-teman? Private itu sebenarnya hak aksesnya bagaimana sih? Kenapa kok nggak bisa tadi dipanggil di kelas lain? Coba dijelaskan, silakan teman-teman. Kenapa private? Oke, sip, dipanggil dalam satu kelas yang sama. Jadi private itu adalah suatu sifat atau suatu variabel, atau kalau memang diameter, dan dia hanya bisa dipanggil oleh satu kelas yang sama. Kelas turunannya dia nggak bisa, kelas objeknya dia nggak bisa. Itu teman-teman, ini adalah contoh sederhana dari sebuah konsep penerapan OOP. Di sini saya kembalikan lagi ke seperti ini, nggak masalah ya. Jadi teman-teman sudah paham ya. Tuh. Jadi penggunaan bentuk-bentuk private, bentuk-bentuk public ini teman-teman harus kuasai, karena apa? Nanti kemungkinan juga akan banyak digunakan di dalam proses-proses pengambilan. Misalkan ambil contoh di database digunakan simbol private, tiba-tiba Anda panggil tuh di dalam metode lain, makanya jadinya akan terjadi ini apa namanya, nggak bisa dipanggil. Monggo ada yang tanya, teman-teman, ada yang ngeresen, silahkan. Oh nggak ada, ada belum. Oke teman-teman, tadi sebentar saya matikan dulu.